Welcome to Bethlehem Bible Talk. Awali hari ini dengan firman Tuhan dan teruslah berjalan bersama Yesus. Salam sejahtera bagi kita semua. Kasih karunia Allah melimpah atas hidup kita, dan sebagai orang beriman, mari kita selalu rindu akan kebenaran firman-Nya. Mari kita kembali lagi membahas dari kitab Amsal pasal 5 ayat 1 sampai 23. Berbohong adalah suatu tindakan alami setiap manusia untuk menutupi kesalahannya. Dan itu terbukti ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa berbohong kepada Allah. Mereka tahu dirinya salah, tapi karena besar rasa takutnya, maka berbohong menjadi jalan keluarnya. Tapi setiap orang punya case yang berbeda-beda. Mungkin ia berbohong karena mencari keuntungannya sendiri. Misalnya jual tanah atau dagangan lebih dari yang seharusnya demi keuntungannya, tapi justru merugikan orang lain. Ada orang berbohong untuk menutupi kesalahannya demi menjaga reputasi nama baiknya, yaitu dia membela diri sedemikian rupa supaya terlihat benar. Ada orang berbohong karena gengsi, gak rela dirinya dibandingkan, akhirnya membangun cerita yang berlebihan yang bukan adalah fakta. Berbohong juga karena ingin menjatuhkan orang lain, dan banyak motif lainnya. Intinya, betapa jahatnya hati manusia. Melihat kenyataan hidup ini, ada begitu banyak orang yang berbohong. Manusia memang dapat dibohongi, tetapi tidak dengan Tuhan. Di ayat 21 dikatakan, karena segala jalan orang terbuka di mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Artinya mau sembunyi seperti apapun kita, Allah itu Maha Tahu, karena Ia melihat segala perbuatan kita, bahkan Ia mengawasi segala langkah hidup kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, dan Ia akan bukakan pada waktunya. Di ayat 22, orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Orang jahat itu tidak perlu dibalas karena ia akan terjerat oleh kejahatannya sendiri. Karena apa? Karena ada hukum tabur tuai. Tidak ada manusia di dunia ini yang aman hidupnya karena dia buat jahat. Sering waktu kebenaran akan terungkap, dan orang jahat sebenarnya dia sedang menebar tali yang akan mengikat dirinya sendiri. Kemudian di ayat 23, ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Tentu di antara kita tidak ada yang mau mati karena kebodohan kita sendiri. Oleh sebab itu, terimalah didikan Allah. Jadilah orang yang takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Dan untuk menjalani hidup ini kita memang harus berhikmat, harus bijaksana. Dan saya pun sampai hari ini belajar akan hal itu. Jika kita tidak berhikmat, maka segala kejahatan pun bisa saja kita buat. Karena kita tidak punya rasa takut. Kita bersyukur Allah berikan firman-Nya untuk mendidik kita dalam kebenaran, sehingga kita mengerti apa yang benar dan apa yang salah, dan apa yang jahat, serta apa yang baik. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur punya Allah yang penuh kasih seperti Engkau. Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala perbuatan kami, Tuhan. Terkadang kami membelakangi Engkau. Terkadang kami mendukakan hati-Mu, Tuhan. Terkadang kami membuat Engkau sedih dengan segala perbuatan hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu hari ini mengingatkan kami ya Tuhan. Engkau Maha Tahu, tapi Engkau tidak membuat kami jatuh terus-menerus dalam dosa. Dan kami terikat, terjerat oleh dosa kami sendiri. Tapi disitulah Tuhan mengingatkan betapa besar kasih karunia Tuhan sehingga mengampuni segala dosa kami. Tuhan, kami rindu hidup kami dididik dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong kami untuk jalani hidup ini, peka akan segala teguran Tuhan dalam hidup ini. Sehingga kami bijaksana, berhikmat, dan semakin dewasa dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah Bible Talk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.